Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Oke, kita sudah masuk di pertemuan ke-7 ya hari ini ya. Dan saya mau sebelum kita masuk perkuliahan, sebelum masuk materi, kita terlebih dahulu doa ya. Pagi hari ini semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak tunjuk satu mahasiswa. Silakan Mbak dipimpin doa pada pagi hari ini. Ya Mbak, silakan dipimpin doanya Mbak. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke. Kita sudah masuk di pertemuan 7, kemudian kita sudah masuk di materi baru ya. Sebelum kalian UTS, inilah materi perkuliahan di pertemuan 7, di pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Minggu depan berarti ada jeda untuk minggu tenang, kemudian kalian UTS dan menunggu jadwal dari program studi. Dan sebelumnya kalian masih paham ya atau semangat seperti apa, ada speaking di depan ya. Mbak yang baju hijau, siapa namanya Mbak? Lupa kan saya. Rani, Pak, Rani. Oke, Mbak Rani. Silakan semua berdiri, kita semangat buat pagi hari ini biar lebih semangat di materi pengembangan pembelajaran PKN di SD. Silakan Mbak Rani dipandu, semangat. Di sini ya Pak. Di sini maju Mbak. Marilah kawan-kawan kita tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Sudah dibuka doa, kemudian di Mbak Rani ada speaking sebentar ya, tepuk semangat. Biar apa tujuannya? Biar kalian semangat mengikuti pembelajaran Bapak ya. Karena kalian sudah masuk di pertemuan 7, saya tidak mau nanti UTS Pak, kok soalnya susah ya Pak gitu kan. Pak kok susah dipahami ya Pak soal UTS-nya. Nah, saya tidak mau seperti itu ya. Jadi kita akan selalu bersemangat untuk mengikuti perkuliahan Bapak, kemudian ikut materinya. Dan kita langsung masuk materinya, namun sebelum itu ada gambar. Tentang apakah ini, ada yang tahu tentang apakah ini? Ada yang tahu materi hari ini? Ada yang tahu tentang apakah ini? Ayo, coba dicerna dulu. Tentang apa ini Mas Bagio? Ayo, tentang apa materi kita? Ada apa aja di sini? Ayo, ini menunjukkan apa nih? Teknologi, benar. Apa lagi? Satu-satu ya, ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan kalau ada yang mau menjawab. Ini dan ini. Ayo. Data, terus apa lagi? Informasi, kemudian media. Sudah terbang. Jadi pembelajaran kita adalah media pembelajaran ya. Media pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah media pembelajaran yang akan kalian gunakan nanti ketika menjadi guru SD ya, di sekolah dasar, baik itu di kelas rendah maupun kelas tinggi. Oke, ini adalah terkait media. Ada buku, ya kan? Kemudian gurunya dan siswanya ada proyektor, ya kan? LCD diberikan proyektor, ya kan? Itu kan media pembelajaran di sekolah dasar. Oh, sudah siap belum sih siswanya? Kemudian gurunya juga sudah siap belum dalam pembelajaran media pembelajaran pengembangan PKN di SD? Dan ini capaiannya, mahasiswa mampu menerangkan, merancang, mengembangkan sumber dan media pembelajaran. Jadi materi pertemuan 7 ini kalian nantinya mampu mengembangkan dan merancang dan mengembangkan sumber dan media pembelajaran, ya kan? Seperti apa sih sumber pembelajaran yang baik bagi sekolah dasar, kemudian media pembelajarannya seperti apa untuk sekolah dasar, baik itu di kelas rendah maupun kelas tinggi, ya kan, Mbak? Ya. Sumber pembelajaran yang baik seperti apa Mbak? Menurut Mbak, selain buku, apa sih Mbak sumber belajar yang cocok buat anak SD di kelas rendah Mbak? Apa Mbak? Saya bisa ini Pak, menggunakan layar seperti itu juga Pak. Oke, layar, pakai proyektor ya. Proyektor. Kemudian Bisa menggunakan laptop juga bisa. Laptop ya. Oke, saya mau tanya, ada yang bisa jawab nggak nih? Kalau kita belajarnya di luar kelas gimana? Media itu merupakan media dan sumber belajar untuk tahu lingkungan sekolah nggak? Iya. Iya. Apa Mbak? Kenapa Mbak?
Karena lingkungan itu bisa menjadi sumber belajar juga. Oke, karena lingkungan itu bisa menjadi sumber belajar bagi siswanya. Benar sekali. Jadi, ketika nanti kalian menjadi seorang guru SD, baik itu mengajar di kelas rendah maupun kelas tinggi, kalian harus tahu, harus paham apa sih sumber belajar yang perlu saya berikan kepada mereka, ya kan? Dan apa yang perlu saya sampaikan kepada mereka. Misalnya nih kelas 1 kan masih suka bermain ya. Coba kalau kelas 1 suka bermain tuh cocoknya apa sih, seperti apa komediannya? Kalau nggak kita ajak ke luar, ya kan? Mereka paham nih, oh di luar sekolah ini ada masyarakat, kemudian banyak kelasnya ya, ada kakak kelasnya, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, ya kan? Dan kita langsung masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini terkait pengembangan sumber dan media pembelajaran di pendidikan pembelajaran PKN SD, ya. Dan ini Mbak materinya. Jika dijelaskan oleh rohani manfaat sumber belajar antara lain mengembangkan pengalaman belajar secara langsung dan konkret pada peserta didik. Jelas ya? Paham kan maksudnya? Secara langsungnya gurunya, kalian sebagai guru SD pasti akan menyampaikan pembelajarannya, iya enggak? Kalau kita nggak menyampaikan, apakah peserta didiknya akan paham, Mbak? Baju biru? Tidak. Paham kan ya? Apa yang harus dilakukan oleh guru bagi peserta didik di kelas tinggi, misalnya kelas 5, Mbak? Bagaimana sih, Mbak, harus memberikan pembelajaran yang secara langsungnya seperti apa, Mbak? Baiknya menurut Mbak bagaimana? Kalau untuk kelas tinggi menurut saya itu dengan dilakukan diskusi gitu Pak, diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok kelas 5 kan sudah bisa berdiskusi ya, sudah bisa tanya jawab ya. Kemudian dapat menyajikan suatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret, ya kan? Berarti kan misalnya kalau kita ke museum, ajak siswanya kita ke museum, kan itu melihat secara langsung ya, konkretnya. Oh, di museum ada peninggalan sejarah, oh di museum ada videonya. Nanti kan kalau kita masuk ke Museum Lampung pasti ada video letusan Gunung Krakatau ya. Itu kan secara langsungnya siswa kelas tinggi, kelas rendah ya, yang kita ajak ke museum itu bakal paham ya. Oh ternyata dulu pernah terjadi letusan Gunung Krakatau, ya kan? Dan kemudian di poin C dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Jelas ya bahwa setiap guru yang menjelaskan itu akan menambah cakrawala peserta didiknya, ya kan? Menambah pengetahuannya, kemudian menambah semangat belajarnya, kemudian menambah pemahaman mereka. Oh, pembelajaran PKN ini selain mengajarkan mandiri, kejujuran, kemudian pengembangan pembelajaran PKN ini bukan hanya sekedar membelajarkan media, namun ada sumber, baik itu dari buku, dari internet, ya kan? Itu menurut rohani manfaat sumber belajar yang meliputi ada beberapa poin yang kalian bisa simak. Yang berikutnya adalah komponen sumber belajar. Komponen sumber belajar itu merupakan suatu sistem, artinya sumber belajar itu sendiri merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya terdapat berbagai komponen, ya, saling melengkapi. Komponen yang dimaksud adalah semua bagian yang ada di dalam sumber belajar, baik yang dirancang ataupun yang dimanfaatkan. Sumber belajar, komponen sumber belajar. Mbak, yang kayak jilbab hijau, sumber belajar apa Mbak yang cocok sih, yang pengen Mbak nanti misalnya menjadi sudah lulus nih Mbak, kemudian sudah menjadi guru SD. Siapa namanya Mbak? Oke, Mbak Deli, silakan Mbak Deli jelaskan apa yang ingin diberikan Mbak Deli ketika mengajar di SD nanti terkait sumber belajar bagi kelas 5 deh Mbak. Menggunakan YouTube ya, berarti menggunakan lebih kepada IT ya. Dan sumber belajar ini juga harus kalian lihat di sekolah kalian nanti ngajar ya. Misalnya Pak, misalnya di sekolah saya itu belum ada proyektor misalnya seperti LCD, kemudian proyektor Smart TV. Bagaimana Pak? Berarti kalau disiapkan dengan YouTube itu kita lihat dulu seperti apa fasilitasnya. Kalau misalnya fasilitasnya sudah bagus, berarti kita menggunakan YouTube, teknologi yang sekarang berkembang dan sudah canggih ya. Kalau misalnya nggak ada kelengkapan misalnya terkait proyektor, apa sih yang perlu diberikan tadi? Belajar di luar kelas ya. Dan bagaimana kalian tuh mengajak siswa kalian, peserta didik kalian untuk memahami bagaimana pembelajaran di kelas. Misalnya di lapangan sekolah bisa dikaitkan sebagai sumber maupun wahana belajar, ya kan? Karena apa? Ketika di
di luar kelas itu kan akan memahami bahwa pembelajaran itu nggak ada di dalam kelas saja, nggak selamanya di dalam kelas. Bisa kita menyampaikan materi di luar kelas, ya kan, Mbak? Saya mau tanya, Mbak, kalau di luar kelas, Mbak, misalnya diajak kemana sih, Mbak, bagi peserta didik nih, Mbak, khususnya anak SD kan suka ya, Mbak, belajar di luar ya, di luar kelas itu, nggak jauh dari sekolah. Mbak, apa yang ingin diberikan, Mbak, ketika nanti sudah menjadi guru SD, Mbak? Ketika kamu sudah menjadi guru SD, yang ingin diberikan untuk mengajak siswanya untuk keluar kelas itu pembelajaran yang seperti apa, Mbak? Seperti mengamati lingkungan sekitar. Mengamati lingkungan sekitar, kemudian mengamati sikap-sikap ya, sikap-sikap perilaku yang baik dan yang buruk seperti apa ya. Jadi benar nih, mengamati ruang lingkup sekitar. Di sekolah itu kan tidak perlu adanya masyarakat ya, adanya guru, kemudian adanya kakak kelas. Mereka harus diberi pemahaman kalau kelas 4, 5, 6 itu adalah kakak kelas dari kelas 3 ya kan, itu pemahaman. Kemudian sikapnya seperti apa sih yang pengen diberikan oleh guru kepada, misalnya kita mengajar di kelas 3, kelas rendah ya, sikap yang perlu ditanamkan oleh guru. Kemudian yang perlu disampaikan oleh guru pada peserta didiknya adalah sikap yang pertama mesti kejujuran ya. Oke, kemudian nanti kalau misalnya ada ulangan harian, biasanya anak SD itu duduknya kan sekat-sekat. Kemudian mengalami nggak, Mbak, ketika zaman SD itu kalau misalnya ujian itu tahu-tahu ditutupin pakai buku samping-sampingnya ya, sering terjadi ya. Itu adalah pembelajaran yang sangat dari zaman saya SD, Mbak. Jadi saya merasa pembelajaran dari saya SD kecil sampai kalian generasinya pun masih itu, kalau misalnya yang pintar ya, yang peringkat 1, 2, 3 ya ditutupin gitu kan, kalian nggak boleh nyontek gitu, mau nengok gini aja langsung gini ya, ditutupin pakai punggungnya, pakai kepalanya ya kan. Sedih nggak, Mbak Rani? Sedih banget ya. Kenapa sedihnya, Mbak Rani? Oh, bisa nyontek ya. Oke, jadi seperti itu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kelas 3 nih. Pasti seru-serunya adalah ketika mereka ulangan harian. Mereka tidak mau dicontekin teman bangkunya atau teman bermainnya. Karena apa? Mereka berpikir bahwa kita ini kan sekolah, kita ini mendapatkan ilmu, kemudian apa yang disampaikan oleh guru semua sudah dicatat di buku, ya. Kemudian terkait sumber belajar ini, yang saya melihat adalah pertama buku sih, ya. Karena guru itu tidak bisa lepas dari yang namanya buku. Dia kan sumber belajar yang pertama adalah buku. Buku seperti apa? Tergantung pembelajarannya. Kalau kita kan membahas terkait pembelajaran PKN di SD, pengembangannya. Jadi perlu pengembangan. Kalau pengembangan itu berasal dari pembelajaran PKN di SD. Kalau di pembelajaran PKN di SD diajarkan mandiri, berarti dikembangkan lagi. Seperti apa sikap mandiri yang perlu diberikan kepada siswa? Ya, seperti apa yang perlu dikembangkan selain mandiri, jujur, kemudian bertakwa, kemudian saling menghormati. Ya, di sini sumber belajarnya itu buku yang pertama. Kalian harus punya buku, yang namanya guru itu harus punya buku ya. Kemudian setiap guru itu ada pegangan buku guru yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didiknya, dari kalian untuk peserta didiknya. Apa yang perlu kalian sampaikan, apa yang perlu kalian berikan, ya kan? Dari sumber belajar ini selain buku tadi ada media elektronik ya, tadi ada YouTube, kemudian nanti juga bisa ditayangkan berbagai gambar. Itu kan sumber belajar ya kan. Misalnya Pak, kalau sudah kelasnya itu sekolahnya sudah fasilitasnya baik, seperti apa Pak? Manfaatkan fasilitas yang ada di kelas itu. Jadi kita nggak selalu terpaku dengan buku. Kita bisa tadi seperti Mbak Ida memberikan tayangan YouTube ya, video nih hari ini mau belajar apa sih terkait pembelajaran PKN, misalnya kejujuran, diberikan contoh nanti gambar kejujuran seperti apa, kemudian dikaitkan ada video ya. Dan sebagai sumber belajar yang utama adalah buku yang sudah dimiliki oleh guru, kemudian dikembangkan dengan pembelajaran IT-nya, yaitu terkait teknologinya. Misalnya di buku itu menjelaskan terkait pengembangan pembelajaran PKN di SD itu, media itu harus lebih berinovasi, harus lebih konkret lagi. Berarti kan guru harus menyiapkan medianya selain buku adalah teknologi, ya kan, laptop, ya kan, LKS bisa. Kemudian ada apa lagi selain itu? Hangout. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa menjawab? Tunjukkan.
proyektor lagi. Oke, dan sumber belajar ini yang perlu ditanamkan oleh guru adalah bagaimana siswanya itu bisa aktif di kelas, bisa menyenangkan. Ya, kalau siswanya tidak bisa aktif, berarti kan kembali lagi bukan menyalahkan gurunya sih sepertinya ya. Namun bagaimana cara guru itu mengajar, ya kan? Oke, dari komponen sumber belajar ini ada yang ingin bertanya, satu atau dua mahasiswa? Disilakan Mbak, bertanya Mbak. Sumber belajar itu ada bermacam-macam ya Pak. Kalau sumber belajar yang baik itu yang seperti apa sih Pak? Sumber belajar yang baik menurut Bapak ini adalah sumber belajar yang bisa digunakan oleh guru itu selain buku yang tadi yang Bapak jelaskan adalah komponen-komponen dunia IT. Ya, jadi sumber belajarnya itu bukan sekedar buku, namun komponen IT-nya apa? Ya kita bisa mencari di Google. Itu kan banyak ya. Oh misalnya YouTube nih, tayangkan video, kemudian misalnya mau diajak ke museum, itu kan sebagai sumber belajar mereka di luar sekolah, ya kan? Kita ajak ke museum, di sana nanti suruh mengamati siswanya. Kalau ke museum itu cocoknya kelas 6, ya kan? Kelas tinggi ya, kelas 5, kelas 6. Kenapa? Pola pikir mereka itu akan paham apa yang disampaikan oleh guru, apa yang diarahkan oleh guru, nanti mereka akan mencatat. Kemudian sumber belajar yang baik itu adalah sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru, dalam arti bisa digunakan berjenjang dari guru kelas 4, 5, 6 kalau kita mengajar di kelas tinggi ya. Kemudian kita ajak nih keluar kelas. Oke, kalau di kelas kita fokusnya kepada buku. Namun kalau di luar kelas kita mau fokus kemana? Ke alam kah? Kalau ada sekarang sekolah alam ya, itu kan mereka lebih mengajarkan kepada bagaimana mencintai alam. Siswanya itu selalu diajak untuk praktek langsung ke alam, ya kan, menanam pohon. Ya kalau pengembangan pembelajaran PKN di SD ini kalau menurut saya di dalam sumber itu berarti kita harus mencari sumber yang berbeda dengan sekolah yang lain. Kalau misalnya sekolah lain itu fokusnya kepada buku, kalian sebagai guru jangan selalu fokus dengan buku, media pembelajaran IT. Ya, manfaatkan yang sudah ada di sekolah itu. Kemudian kalau bosan nih Pak siswanya, ajak keluar. Ajak mereka memahami ruang lingkup sekolah mereka. Itu kan sumber belajar bagi mereka, ya. Itu bagian dari pentingnya sumber belajar. Yang terpenting adalah gurunya itu bisa paham dan tahu apa yang perlu dikembangkan dan apa yang akan digunakan untuk pembelajaran, ya. Oke, berikutnya terkait klasifikasi sumber belajar. Ini klasifikasinya ada pesan. Berarti kan kita itu menyampaikan pesan, ya kan, ketika kita menjelaskan itu menyampaikan pesan. Apa sih pesan dari pembelajaran PKN yang baik? Pesan yang ingin disampaikan oleh gurunya ketika belajar, ketika menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Kemudian ada manusia. Oke, manusia itu adalah peserta didiknya. Gak mungkin kan kalau kalian jadi guru nggak ada peserta didiknya, ya kan? Masa iya kalian mengajar bangku kosong? Sepertinya itu kembali ke pandemi, ya kan? Berarti kalau misalnya masih bangku kosong berarti kembali ke pandemi dong Pak, misalnya masih online gitu kan. Kemudian bahannya materinya itu apa sih? Bahan dari buku, ya. Materinya itu apa yang disajikan. Kemudian peralatannya apa aja? Pak, kalau peralatan menggunakan laptop berarti perlu ada LCD, perlu ada proyektor. Kemudian metodenya, nih yang saya ingin sampaikan di sini adalah pentingnya metode pembelajaran. Nanti ketika kalian sudah lulus dari perguruan tinggi, ketika sudah menjadi guru SD, yang perlu kalian utamakan adalah metode cara kalian mengajar. Ya, Mbak, paling suka metode apa Mbak? Diskusi kelompok. Mbak Rani? Ayo, selain diskusi kelompok, apalagi metodenya? Tanya jawab. Mbak, sampingnya? Problem-based learning. Oke. Depan, Mbak Deli? Project-based learning juga. Mbak, metode yang pengen diberikan nanti ketika sudah menjadi guru SD apa sih Mbak yang cocok bagi, oh saya mau ngajar, misalnya saya ngajar di kelas 1 ini, kelas 2 ini, ya kalau menurut Mbak apa yang cocok metodenya? Apa? Saintifik. Kalau Mbak sendiri metodenya apa Mbak yang ingin disampaikan nanti kepada peserta didik? Oke, saintifik dan project based learning. Mbak, kalau project based learning berarti kan ada suatu project ya, ada yang dicapai nanti ada produknya, ya kan. Project kalau problem itu lebih ke permasalahan. Kalau project pada apa sih produk yang ingin diberikan kepada peserta didiknya? Benar Mbak, kalau menurut saya tanya jawab benar, kemudian diskusi kelompok benar, kemudian tadi ada projectnya benar. Mbak,
kalian menjadi guru SD itu jangan hanya sekedar terpaut dengan buku yang disiapkan oleh pemerintah. Isinya apa? Isinya gitu-gitu aja ya. Sebagai guru yang kreatif, inovasi dalam pembelajaran, kalian juga diajarkan untuk menulis, ya kan? Menulis dalam arti, oh saya ingin tahu apa sih yang perlu saya berikan kepada peserta didik saya dengan metode saya. Misalnya project based learning, berarti harus ada projectnya mbak. Anak SD itu lebih suka kalau project itu misalnya suruh bawa karton, ya cari gambar, ya kan? Cari gambar, kemudian ditempel di karton, itu merupakan project mbak, project based learning. Setelah itu suruh ngapain pak? Menjelaskan. Kalau sudah siapkan karton ditempel di papan tulis, ya pakai solatif, ya kan. Kemudian mereka sudah menjelaskan, itu kan proyeknya mereka, ya. Kalian mau nyuruh mereka membawa karton, mencari gambar-gambar yang ada di majalah, kemudian ada di koran, ya kan, atau ada di dunia media yang sekarang sudah dunia adalah misalnya mencari di Google, kemudian di print, ditaruh di papan tulis, disuruh menjelaskan. Misalnya gambar kejujuran, apa sih yang kaitannya dengan gambar kejujuran selain membayar di kantin kejujuran. Misalnya sekarang ada sekolah yang tidak ada penjaga kantinnya, namun disiapkan toples ya untuk membayar, itu kan kantin kejujuran. Peserta didik diajarkan untuk jujur dalam pembayaran. Kemudian saling menghargai, berarti kan kalian tidak boleh saling ejek-ejekan. Anak SD itu kan sering ejek-ejekan ya, biasanya menyebut nama orang tuanya. Ada yang mengalami itu Mbak Rani, diejek-ejek orang tuanya nggak? Sering ya? Oh ya Allah, terus gimana rasanya mbak? Ejek balik ya? Oh anak SD ya, jadi saling mengejek balik. Jadi kalau diejek, terkadang anak SD itu saling berantem ya, berantem, kemudian nanti yang ada berkelahi. Kalau anak cowok nanti tonjok-tonjokan lah, ya kan. Nanti yang cewek itu kadang-kadang bawa sapu, ya kan, lari-lari, ya kan. Merasakan itu nggak di zaman SD? Merasakan ya, ya itu keseruan anak SD. Kenapa saya sampai sekarang itu merasa tertantang ketika mengajar di SD? Kenapa? Karena dasarnya, pondasinya, ya kita itu kalau nggak masuk SMP nggak mungkin dari SD. Kita masuk SMA nggak mungkin dari SD, SMP, tahu-tahu ke SMA kan nggak mungkin. Nah itu. Kemudian metode yang perlu kalian gunakan nanti adalah metode yang bisa mengajarkan siswanya menjadi siswa yang aktif dan paham. Jangan selalu ceramah, ya. Kalau kalian menjadi guru SD, kalian adalah guru SD yang sudah milenial, bukan guru SD zaman dahulu. Masih ngerasain kayak kapur nggak kalian? Masih, bener, masih. Berarti bukan cuma saya aja ya. Papan tulisnya warna hitam, kayak kapur, gurunya nulis gitu kan. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah ada di dunia generasi Z ya, Z ya. Nah, jadi kalian tuh jangan ceramah mbak. Pak, terus harusnya gimana Pak kalau nggak ceramah? Ya kalian itu mulai adanya suatu peta konsep, ditempel di depan tulis. Ini loh peta konsepnya ini, ibu ini ngajarnya, kemudian ini gambarnya yang ibu sudah print. Oke, silakan maju persatu, tunjuk satu persatu nih untuk maju, iya nggak? Ya kan? Jadi ketika pembelajaran itu kalian buat sedemikian baik, sedemikian menarik, peserta didiknya pasti akan aktif, ya kan? Kalau kalian cuma ceramah, pengertian terkait media adalah, silakan dicatat, pengertian dari sumber belajar adalah membosankan nggak? Bosan nggak? Bosan kan? Siswanya apa yang ada? Ngantuk, terus tidak paham, ngobrol, kemudian apalagi sibuk mainan sendiri-sendiri ya. Apalagi sekarang kalau sekolahnya itu SD-nya adalah notabene anaknya orang-orang yang ditinggal kerjanya sampai jam 5. Mesti ada gadget atau gawai yang dibawa mereka. Mesti main gadget ya. Kalau anak itu mungkin ada yang dibawa sebut-sebutan, terkadang ada yang dibawa namun dipegang oleh gurunya. Mbak, namun kalau saya lihat di SD sekarang, pas jam keluar sekolah masih suka bermain, iya. Namun ketika nanti sudah pulang nih mbak, mereka nunggu orang tuanya, pasti gadgetnya mesti dikasih oleh gurunya sembari nunggu orang tuanya, ya kan? Disitulah pembelajaran yang terkadang menurut saya perlu diantisipasi. Ya, sekolah itu kan menjadi wadah untuk peserta didik itu lebih memahami bagaimana mereka itu harus menjadikan suatu pembelajaran di SD itu fondasi awal, ya kan? Kalau kita membangun rumah nggak mungkin ada fondasi kan, nggak mungkin langsung berdiri dinding,
kemudian ada atapnya, kan nggak, fondasinya awal adalah sekolah dasar, ya, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan, situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Jadi lingkungannya adalah selain sekolah, kelas, adalah teman sebaya. Kalau anak SD kadang ada yang bisa menerima dengan cepat, prosesnya ada yang menerima lambat. Mbak, kalau kalian sudah menjadi guru SD itu yang sabar ya. Nanti siswanya susah memahami, susah mengerti, dimarah-marah, dijubit-jubit, jangan, itu anak orang ya, yang dititipkan kepada kalian di sekolah. Oke? Jadi ketika kalian mengajar di sekolah, mengajar peserta didik yang dimana notabene mereka itu terkadang suka bermain, jangan dicubit. Nanti tahu-tahu Mbak Rani nyubit siswanya masuk televisi. Saya sedih, itu mahasiswa saya dulu, kenapa mencubit siswanya? Padahal saya sudah memesankan Mbak Rani, Mbak jangan dicubit gitu kan, dikasih pemahaman aja. Ayo nak tulis, ayo nak belajar. Itu kan sudah menyampaikan pesan kepada mereka yang perlu mereka pahami, ya kan? Jadi sumber belajar yang menurut saya baik adalah kalian punya buku, kalian memanfaatkan teknologi, kalian juga mengajak mereka untuk belajar di luar sekolah. Itu tujuan pembelajaran yang inovasi. Kemudian Mbak, kalau kalian mengajar di SDIT itu kan selalu ada ngaji ya, sebelum masuk pelajaran mesti ngaji dulu. Saya pengen tanya sih terkait sekolah Islam terpadu, Mbak. Bagaimana Mbak, menurut Mbak, sekolah Islam terpadu itu Mbak? Apakah sudah sesuai dengan kurikulum sekarang ataukah lebih banyak berperan aktifnya ternyata? Maksudnya kayak SD negeri ini sekarang bersaingnya turun ya setelah adanya SDIT Mbak. Gimana Mbak, menurut Mbak? Apa sih Mbak yang perlu diperbaiki di sekolah dasar yang negeri dengan bisa menyamakan dengan sekolah IT Mbak? Saya kalau Jangan lupa Mbak. mungkin bisa disamaratakan, cuman perbedaannya lebih ke agamanya aja. Oke, bisa meratakan perbedaannya di agama ya. Kalau SD negerinya itu berarti coba sih kita melihat SDIT-nya ya, misalnya oh jam sekian diajak untuk sholat duha, oh jam sekian diajak untuk ngaji, ya kan, berarti bisa meratakan ya. SD negeri ini terkadang saya melihatnya agak sedih, kenapa mulai menurun, ya kan? Orang tua percaya kepada sekolah Islam terpadu, kenapa? Pak, karena kan yang dibutuhkan siswa itu ada di sana. Misalnya Pak, kalau pulang sekolah mereka tuh nggak ngaji, mereka bermain. Namun kalau di sekolah itu kan sudah ada ngaji, sudah diajarkan sholat duha, kemudian diajarkan berbagai pelajaran agama yang lebih, ya kan? Itu. Jadi bagaimana baiknya adalah kita menyamaratakan sekolah dasar negeri harus bisa mengimbangi sekolah IT-nya, ya kan? Jadi bagaimana baiknya ketika kita menyampaikan pembelajaran, bagaimana cara sekolah ini dari kepala sekolahnya, dari gurunya. Mbak, kalian itu akan menjadi guru SD. Nanti kalau ngajar di sekolah, kalian tuh sampaikan apa yang menjadi inovasi pembelajaran yang baik bagi sekolah kalian, Mbak. Jangan malu menyampaikan, ya. Oh Pak, sumber belajarnya kita ini kurang Pak, kurang buku, kurang perpustakaan. Perpustakaan disebut sumber belajar bukan? Iya, ya kan, karena di perpustakaan itu ada buku, ya kan? Pak, bisa nggak Pak, misalnya ruangan itu kita sekat menjadi perpustakaan belajar mereka, atau Pak, kita bisa mengajukan dana nggak sih Pak dengan pemerintah, maksudnya membangun perpustakaan. Kalau sekarang kan setiap SD negeri juga mulai punya perpustakaan ya. Karena apa? Karena mereka pengen loh sumber belajar yang mereka punya itu dimanfaatkan oleh peserta didiknya. Jangan sampai cuma sekolah-sekolah aja, siswanya datang pagi sekolah, siang pulang. Berarti kan tidak memanfaatkan yang namanya sumber belajar, ya kan? Dan ini materi berikutnya adalah media pembelajaran. Nah, ini yang terkadang perlu kalian terapkan juga. Sebelum masuk media pembelajaran, ada yang mau bertanya lagi? Satu, mahasiswa? Ada yang ingin tanya di tangan? Oke, silakan Deli. Pak, media pembelajaran yang bagus untuk digunakan di sekolah itu yang seperti apa ya Pak? Oke, jadi kita sudah masuk pembelajaran media. Media yang bagus adalah seperti apa sih? Kita lihat dulu penjelasan dari Miarso. Berpendapat bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si pelajar
sehingga dapat mendorong proses belajar. Jadi kalau menurut Bapak, media pembelajaran yang baik digunakan adalah media yang bisa mengajak siswanya itu untuk mengerti dan aktif di kelas. Misalnya medianya adalah kita menggunakan ini proyektor. Medianya ya, di sini ada gambarnya tuh. Medianya ada laptop, ya kan? Kemudian ada proyektor. Kemudian ada misalnya nih mencatat. Kemudian media terkait televisi. Bapak berawal dari televisi lebih dahulu. Kalau peserta didik, kalau untuk mengamati berita itu kan tidak mungkin, ya kan? Namun kalau kita dikaitkan dengan media elektronik televisi, apa sih yang akan diberikan kepada peserta didiknya bagi guru, yaitu melihat misalnya gini. Kalian masih tahu kartun Doraemon nggak? Ya, kita ajak siswanya itu untuk melihat Doraemon dan dijelaskan dan diceritakan di kelas. Pasti mereka akan senang nggak? Senang ya? Senang. Kenapa? Kartunnya itu diceritakan di kelas, ya kan? Berarti gurunya itu selain memberikan pembelajaran, gurunya itu mengajak siswanya untuk memahami apa sih pesan dari kartun Doraemon. Kemudian laptop. Di SD sekarang sudah maraknya elektronik laptop, ya. Saya sangat senang sekali kalau adanya laptop di sekolah. Kenapa? Kalau laptop itu kita pembelajarannya kepada kelas 6, kelas 5, kelas 6. Kenapa kelas tinggi? Jadi mereka diajarkan untuk mengenal Microsoft Word, ya kan? Jangan Excel dulu, Microsoft Word dulu untuk mengetik, ya kan? Kenalin dulu ini huruf A, B, C. Kalau di laptop ini seperti ini, atau di komputer. Kalau di sekolah kan menggunakan komputer, ya. Kita kenalkan dulu ini monitornya, ini keyboardnya. Kemudian yuk kita masuk klik start. Diajarkan sama gurunya kan, diarahkan tangannya untuk diklik start. Kemudian muncul nanti di layarnya itu ada pilih Microsoft Word. Satu-satu nih gurunya, kalian harus telaten ya Mbak. Jadi diklik, nah ketika diklik sudah masuk ke Word, ayo kita tulis pelan-pelan. Jangan langsung suruh nulis cerita, nah silakan, itu memusingkan buat mereka, ya kan? Kasihan peserta didiknya. Ajarkan tuh, ayo kita memahami dulu ini deretan ini I sampai P, deretan yang sebelah bawahnya A sampai L, ya kan? Oke, tulis nama kalian, nama, tempat tinggal kalian, tanggal lahir kalian. Tulisnya berapa jari? 11 jari, ya kan? Tangan kanan sama tangan kiri, ya. Itu pembelajaran anak SD nggak apa-apa Mbak. Jadi bakal menyenangkan buat mereka, ya. Itu ya dari media pembelajarannya. Kemudian kalau dikaitkan dengan LCD proyektor adalah untuk menayangkan bagaimana tadi seperti Diri jelaskan ketika melihat YouTube. Kalau kalian ingin menayangkan YouTube di akhir pembelajaran kalian itu, tolong ditunjuk atau diajak siswa berperan aktif. Tapi enggak setelah melihat YouTube tontonan terkait misalnya yang bagus buat anak SD apa? YouTube apa? Nusarara. Oke. Apa sih yang menjadi pesan dari Nusarara? Bagaimana sih karakter Nusa dan karakter Rara? Dan bagaimana keseharian Nusa dan Rara, ya kan? Jadi ada stimulus bagi mereka itu adalah suruh merangkum, satu suruh maju, suruh menjelaskan, ya kan? Kemudian misalnya kalau ini media pembelajarannya ini yang simple ini adalah bagi sekolah itu televisi, simple kan? Suruh melihat kartun Doraemon tadi. Kemudian laptop di kelas 5 kelas 6 dikenalkan terkait monitor, proyektor, kemudian mengenal Microsoft Word, ya kan? Kalau ini LCD ini sebagai alat tambahan saja ketika ini menayangkan sebuah video. Oke, itu media pembelajaran. Nanti Bapak ingin sebelum selesai perkuliahan ini, media pembelajarannya adalah menjadi bahan kelompok kalian. Kembangkan media pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Kurikulum berapa? Merdeka Belajar dan kurikulum 2013. Terkadang ada SD yang menggunakan K13 dan Merdeka Belajar. Beberapa SD masih banyak yang menggunakan K13 karena terkadang Merdeka Belajar itu kalau SD itu masih bingung ya, masih ini arahnya kemana sih untuk peserta didiknya, ya kan? Oke, itu media pembelajaran. Media pembelajaran ini akan mempunyai pengertian media pembelajaran PKN di SD, ya.
Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar. Mas, media dan sumber belajar ini adalah ada terkaitannya, ya, ada kaitannya. Jadi ada kaitannya antara media dan sumber. Sumber dan media itu ada kaitannya, saling melengkapi. Medianya apa, sumbernya apa. Sumber misalnya dari bukunya siapa. Kalau media adalah terkait bagaimana cara kita bisa memanfaatkan dunia teknologi. Sumber belajarnya dari bukunya ini. Oke, kita cari langsung di Google, ya kan? Apa sih yang perlu digali? Sumber belajarnya terkait buku dari ini dan contohnya apa? Kemudian bagaimana stimulus bagi guru untuk menyampaikan kepada peserta didik, ya kan? Kemudian media pembelajaran ini kan berinovasi. Apa aja Mbak media pembelajaran itu tadi? Masih ingat nggak media pembelajarannya apa aja tadi? Audiovisual, audiovisual, kemudian dari buku, kemudian Alam. Oke, alam juga bisa. Mbak, saya ingin tanya, kalau peserta didik diajak ke mengenal alam, senang nggak sih? Senang ya. Kalau saya lebih suka dengan alam. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi. Kalau menurut saya, kalau semuanya ditaruh di dalam kelas, nggak melihat keluar, itu akan boring, ya nggak? Kayak kita kuliah di sini tiap hari di kelas, boring nggak? Pengennya kemana sih Mbak? Ke kantin. Ke kantin makan, itu jangan. Jadi kalau menurut saya pengennya nanti kita itu turun ke lapangan lihat SD. SD yang di dekat kampus kita ini, kampus dekat kita punya sekolah terdekat ya. Nah, kita akan lihat bagaimana mereka itu memanfaatkan media pembelajarannya. Mbak, kalau nanti kalian mengajar di sekolah yang mungkin grade-nya itu biasa saja dengan grade yang bagus, jangan menjadi suatu perbandingan ya Mbak. Karena terkadang, Pak, di daerah saya kalau memanfaatkan media belum bisa Pak, karena kan saya di daerah terpencil, masih banyak, ya kan? Medianya belum. Kalau laptop tuh paling yang punya cuma 1, 2, 3 guru aja, ya enggak? Ya kan, terkadang masih bingung, ya kan? Dan media pembelajaran apa Pak yang bagus buat sekolah yang mungkin belum ada fasilitas dari sekolahnya seperti LCD, laptop. Kalau saya, menurut saya ya, itu kita sebagai guru ya kan, kalian sudah punya laptop nih, dimanfaatkan di sekolah itu Mbak. Jadi ketika kalian ngajar, walaupun dari LCD, gunakan laptop, ya kemudian ajak siswanya satu persatu untuk datang ke kalian. Ini loh gambar, ini loh YouTube, dikenalkan persatu dari media kalian, ya. Jangan pelit Mbak Mas ketika kalian sudah menjadi guru, pakai laptop kalian di kelas walaupun dari LCD. Jadi pernah nggak lihat tayangan guru mengajak siswanya itu nonton video bareng-bareng di laptopnya gurunya tersebut? Pernah ya? Itu sering terjadi ketika di sekolah itu tidak ada fasilitas yang memadai. Kan hal yang wajar ketika gurunya ngajar nih di depan duduk, ajak siswanya untuk melihat video, ya. Mereka perlu diberikan stimulus biar mereka tidak bosan belajarnya. Kemudian kalau diarahkan ke alam, media apa yang cocok? Ayo, kalau di alam ada yang ingin memberikan pendapatnya? Media di alam masuk implementasi nggak sih kalau di alam, ya kan? Mengenalkan alam. Kalau sekolah alam, pernah datang ke sekolah alam belum Mbak? Belum ya? Kalau saya lihat kalau di sekolah alam, kalau dulu zaman saya masih kuliah di luar Lampung, itu mereka langsung turun ke lapangan Mbak, melihat bagaimana kondisi alam. Misalnya, oh pohon ini semakin berkurang, mereka tanam. Kemudian, oh bunga ini semakin berkurang, mereka tanam bunga. Kemudian alam sekitar bukan hanya mengajarkan mereka menanam bunga atau pohon, namun seperti misalnya ada sampah yang berserakan, mereka diajarkan untuk bersih di luar lingkup tempat yang kotor. Kemudian di sekolah alam itu mengajarkan bahwa banyak ada materi pelajaran, kemudian mereka turun langsung ke alam. Misalnya nih kalau sekolah alam, mereka sering diajak ke misalnya ke sawah, diajarkan untuk tahu bagaimana cara menanamkan bibit padi, ya kan? Oh kenapa sih mundur?
Kalau maju berarti bukan tandur, ya kan, namanya tandur kan mundur, ya kan, sudah ada garisnya, ada kotak-kotaknya nih, satu persatu ditanami, itu kan mundur. Kalau maju yang ada kan rusak, ya kan, jadi seperti itu. Kemudian terkait media pembelajaran di pengembangan pembelajaran di SD ini, pembelajaran atau multimedia, kedudukan media biasanya belajar sejajar dengan model dan metode pembelajaran yang digunakan, karena dalam suatu proses pembelajaran biasanya media yang bisa didapatkan kemudian diintegrasikan dengan kondisi. Nah, Mbak, kemarin kita pandemi, ya kan, memanfaatkan media nggak, Mbak? Memanfaatkan, kita kuliahnya online namun kita bisa memanfaatkan media, ya kan. Medianya misalnya ketika online, kita ketika menggunakan media elektronik, kita Zoom, teknologinya Zoom, ya kan, teknologinya Gaming. Kemudian dosennya itu dan mahasiswanya bertemunya secara tatap muka di dunia maya, bukan di kelas. Nah, jadi media pembelajaran ini bisa digunakan dalam situasi dan kondisi seperti kemarin pandemi. Sedih nggak, Mbak? Sedih. Senang nggak belajar seperti itu? Senang gitu, bilang aja senang, ya nggak? Berani? Senang sedih ya, kemarin senang sedih ya. Nah, kalau media itu bisa dimanfaatkan dan digunakan. Nah, ini contoh gambarnya, ya kan. Jadi mengatakan bisa digunakan dalam kondisi dan keadaan apapun. Misalnya kayak pandemi online, ya kan. Kalau kalian kemarin belajar online, kalian ada buku nggak sih di sampingnya? Ada. Buku apa? Buku kosong. Buku kosong buat nyatet. Bener nyatet, Mbak? Nyatet ya. Apa nyatet ya, Mbak? Hah? Enggak. Nyatet apa enggak, Mbak? Mencatat ya. Jadi gini, Mbak, kalau media bisa digunakan dalam kondisi apapun, itu berarti kan ketika kalian Zoom, gaming, nih, Mbak, disiapkan bukunya, ya kan? Biar kelihatan orang cerdas, smart, ya enggak? Biar kayak smart friend, ya kan? Oke. Ini ada buku, kemudian mereka catatan, mereka bisa mencatat langsung dari laptop. Sebenarnya kalau saya tuh senang sih, Mbak, ketika kemarin Zoom atau gaming. Kenapa? Saya nggak capek-capek, ya nggak, datang ke kelas gitu kan, buka bukunya gitu kan, buka tugasnya gitu. Kalau saya tuh senang seperti ini, namun saya sedihnya apa? Apa yang ingin saya sampaikan tidak tersalurkan dengan baik. Apa yang ingin saya jelaskan tidak tersalurkan dengan baik. Apa yang ingin kalian peroleh tidak didapat dengan baik, ya kan? Untuk jadi generasi online nggak sih kalian? Iya kan? Generasi online ya. Nah, ini, namun kalau menurut saya, kenapa pembelajaran kemarin online itu karena kan kondisi dan situasi yang COVID ya. Kemudian sedihnya adalah tadi, apa yang ingin saya sampaikan tidak tersalurkan dengan baik. Misalnya saya ingin mengajak kalian buat RPP, silabus, ya kan? Kalian kalau secara online apakah nyambung? Enggak. RPP-nya seperti apa nih, Pak? Gitu kan? Kalau di kelas itu kan, Pak, kalau saya menggunakan RPP ini bener nggak, Pak? Ya kan? Pak, kalau saya menggunakan RPP ini salah nggak, Pak? Pak, kurikulumnya apa sih, Pak? Pak, ini bener nggak, Pak? KD-nya, SK-nya, ya kan? Kemudian di setiap kompetisi dasar, ya kan, standar kompetisi itu bagaimana, Pak, cara penyusunannya, ya kan? Kalau di kelas kan bisa saya jelaskan. Oke, menyusun SK SD seperti ini, SK-nya ini, KD-nya ini. Kemudian silabusnya kita lihat, silabusnya apa sih yang dijelaskan oleh silabus tersebut digunakan di RPP, ya. Jadi kalau media ini hanya sebagai pendukung saja. Kalau menurut saya sebagai pendukung. Kenapa? Media pembelajaran secara teknologi itu sebagai pendukung yang memiliki fasilitas. Dalam arti harus seperti apa dan bagaimana. Nah, oke, sebelum saya menjelaskan lagi, tolong dicatat terlebih dahulu. Ini apa? Dicatat, kemudian nanti akan saya ajukan suatu pertanyaan. Silakan dicatat terlebih dahulu. Oke, silakan dicatat terlebih dahulu. Bagaimana terkait media yang baik dan seperti apa media yang ingin kalian berikan kepada peserta didik kalian. Yuk dicatat, nanti saya ingin tanya apa sih medianya kalau kalian jadi guru SD di kelas 1, kalau kalian jadi guru SD di kelas 2, kelas 3, ya. Oke, silakan Mbak dicatat media apa yang ingin kalian sampaikan nanti. Ini kan beragam ya medianya. Ayo silakan dicatat. Oke, silakan. Medianya PPT tadi kata Mbak Dewi.
Silakan, kenapa harus PPT? Nanti saya ingin tanya lah. Ayo, silakan dicatat, silakan dijelaskan nanti. Oke, silakan dicatat dulu terkait media, kemudian terkait sumber belajar juga. Sumber belajarnya apa? Misalnya PPT, kalian merujuknya ke bukunya siapa? Misalnya Pak ingin menjelaskan ini, di PPT ini saya sisipkan buku dari ini Pak. Kenapa buku ini merupakan buku populer? Gitu. Silakan dicatat dulu. Media dan sumber belajar yang baik seperti apa dan bagaimana? Media yang baik dan sumber belajar seperti apa yang ingin kalian sampaikan bagi peserta didik kalian? Jadi perlu ada pemahaman ya dari kalian agar bisa memahami media dan sumber belajar. Gak usah lama-lama. Oke, gak usah lama-lama. Yang penting kalian tahu nih, oh saya jadi guru SD di kelas 1 ini saya pengen ini Pak. Oh saya jadi guru SD. Misalnya Pak saya ngajar di SD sekian, di SD negeri ini di kelas 1 saya ngajarnya siswa kelas rendah kan Pak. Oh berarti saya pengen banyak buku cerita. Oh buku cerita itu kan disukai oleh kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau di kelas 5, kelas 6, kelas 4 saya pengen banyak media teknologi Pak. Misalnya saya sering menggunakan laptop, kemudian saya ditayangkan di laptop itu adanya suatu video atau PPT ketika menjelaskan terkait materi yang ingin saya sampaikan. Itu kan media dan sumber belajarnya menjadi satu. Oke, silakan bercerita dulu. Apa sih yang ingin kalian berikan kepada peserta didik kalian ketika kalian mengajar? Oke, sudah ya. Oh, Pak, itu kan inginnya kalian itu apa sih? Oke, dari siapa ya? Tunjuk tangannya, saya nggak mau nunjuk. Ayo tunjuk tangan. Siapa? Ayo. Oke, Manisa. Silakan Manisa. Pengen jadi kelas berapa dan apa medianya dan apa sumber belajarnya Mbak Nisa? Silakan Mbak. Misalnya udah jadi guru SD nih Mbak nantinya. Kalau misalkan saya jadi guru SD kelas tinggi gitu Pak, bisa dari media clipping gitu Pak. Terus? Jadi situasinya kelas tingginya bisa dari internet, sumbernya dicetak, lalu dipotong-potong gitu Pak informasinya. Oke, benar. Jadi kayak mind mapping ya pemainnya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Nisa. Oke, berikutnya ada lagi. Ya, oke, silakan Mbak. Apa Mbak? Saya mengajar di kelas rendah itu kan biasanya mengajarnya biasanya dari belajar membaca dulu ya Pak. Sumbernya itu bisa dari buku, kalau medianya itu bisa melalui flashcard. Jadi flashcard. Jadi siswa itu belajar mengeja gitu ya. Flashcard kan ada A, B, dan oh iya benar. Gitu. Oke, berarti buku dan flashcard. Tepuk tangan buat siapa Mbak? Mbak Rani. Satu lagi dong, satu lagi. Rahayu, Mbak Rahayu. Silakan Mbak Rahayu. Pengennya jadi kelas berapa? Apa media dan sumber belajar ya Mbak? Kelas tinggi Pak. Kelas tinggi. Kenapa kelas tinggi sih Mbak? Seru aja gitu ya? Lebih gampang. Lebih gampang. Apa Mbak sumber dan medianya Mbak? Saya menggunakan laptop sheet. Oke. Jadi LKPD digital. Oke. Jadi lebih kepada mengembangkan teknologinya ya, karena kan digital ya. Berarti Mbak itu harus mencari sekolah yang punya fasilitas baik. Kalaupun nggak di sekolah yang belum punya fasilitas pun tidak apa-apa Mbak. Yang penting Mbak itu nanti bisa mengimplementasikan dengan baik. Jadi jangan pernah down dulu dengan sekolah kalian mau fasilitasnya baik atau tidak. Yang penting gurunya inovasi dulu, gurunya punya terobosan dulu, gurunya berani dulu, ya kan? Guru-guru SD sekarang banyak yang pensiun, yang menggantikan adalah kalian. Kalau kalian nanti saya lihat di SD-nya masih pembelajarannya menggunakan buku cetak terus, gak ada pembelajaran inovasi, diajak keluar ke kelas, misalnya di lapangan, saya mau tegur kalian. Kok masih gunakan itu gitu loh. Itu waktu zaman Bapak SD tahun 2001. Ya. Oke, terima kasih buat Mbak Rahayu, tepuk tangan buat Mbak Rahayu. Ya, jadi kalian sudah memahami media dan sumber belajar. Dan ini fungsi media pembelajaran PKN di SD Mbak. Menyampaikan isi pesan tadi sama ya dengan sumber belajar ya. Menyampaikan isi pesan, kemudian proses pembelajaran media lebih jelas dan menarik. Jelas gak? Jelas. Menarik tidak? Menarik. Ya kan? Terus proses pembelajarannya berlangsung lebih interaktif, ya gak? Ya, interaktif ya. Kalau kita menggunakan video, interaktif, siswanya itu senang sekali, ya kan? Kemudian
nih menggunakan waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi dan pengetahuan menjadi lebih efisien, ya nggak? Kalau sekarang kita gunakan Google, efisien nggak Mbak? Efisien kan? Apalagi ada apa aplikasi chat apa namanya? Chat. Chat. Tuh, iya benar. Yang sekarang bisa ngetik skripsi, ya kan? Saya sedih. Kalian menggunakan itu enggak? Jangan sampai menggunakan itu ya. Kalau nanti kalian sudah ada di semester, misalnya semester berapa sih yang sudah menyusun skripsi? 7 ke 8 ya. Jangan menggunakan itu. Yang ada nanti dosennya kalau ketahuan kalian yang bakal menjadi sanksi. Ya, jadi menggunakan itu ya. Kalau masih menggunakan itu mengerikan. Memang Pak kan efisien Pak, saya nggak perlu mikir Pak. Iya, tapi sedih saya. Kalian tuh menulis apa yang ingin kalian sampaikan, tapi kok kalian masih menggunakan itu. Jadi kalian tidak mau berproses ini itu kan. Kemudian meningkatkan kualitas proses belajar. Berkualitas nggak dengan adanya media yang sekarang berkembang, ya kan? Berkualitas, ya kan? Sangat berkualitas Pak. Kenapa Pak? Siswanya itu bisa berperan aktif Pak. Senang sekali dengan pembelajaran yang inovasi Mbak. Anak SD itu kalau diberikan pembelajarannya cuma nyatet. Demokrasi adalah, kalau matematika ya jelas kita menggunakan 1 tambah 1 2. Di papan tulis jelas, ya kan? Kalau pembelajarannya kayak misalnya IPS di SD, PKN di SD, bahasa Indonesia, coba kalau nggak disisipkan dengan video, dengan pembelajaran yang medianya inovasi, akan menjadi bosan, ya. Yang keenam, proses pembelajarannya menjadi lebih fleksibel. Mau kita menjelaskan pakai video, mau nggak menjelaskan pakai buku, ya nggak apa-apa. Yang penting video itu sesuai dengan buku. Yang penting video itu sesuai dengan SK dan KD, ya kan? Kemudian meningkatkan sikap positif terhadap isi atau materi pembelajaran. Kalau kalian mau menayangkan video itu harus sesuai dengan isi materinya, ya Mbak, sesuai dengan SK-nya apa, KD-nya apa, ya. Indikator pencapaiannya apa, efisien waktunya mau menggunakan berapa menit, ya. Jadi meningkatkan sikap positif terhadap isi atau materi pembelajarannya. Kalau kalian ingin menjadi, misalnya gini, yang namanya guru SD kan kita nggak tahu ya kita ngajar apa nanti kan. Kalian tuh belajarnya tematik, ya kan, semuanya tematik. Jadi kalian nggak tahu nih kalian mau ngajar apa. Misalnya Mbak, kalau misalnya kita kaitkan dengan pembelajaran PKN di SD itu dikaitkan dengan pembelajaran pramuka, ada kaitannya kok, ada kaitannya maksudnya kayak cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi kita ajarkan mereka itu untuk mengenal manusia, masyarakat di ruang lingkup tempat mereka tinggal. Kemudian kalau kita misalnya nanti kalian menjadi guru SD, kalau matematika nggak bisa Mbak kalau ditayangkan dengan video. Yang namanya pas pendidik itu perlu penjelasan di papan tulis. Kalau kalian menjadi guru bahasa Indonesia, bisa video, bisa pakai buku, bisa, ya kan? Kenapa? Saling melengkapi, ya. Jadi meningkatkan sikap positifnya itu tergantung kepada materi yang akan kalian sampaikan dengan pembelajaran apa, ya. Jadi harus bisa untuk meningkatkan kualitas yang nantinya bisa diberikan kepada peserta didiknya. Oke, itu yang terakhir. Ini prinsip dari pemilihan dan penggunaan media menurut Sujana. Menentukan jenis media dengan tepat, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat, menyajikan media dengan tepat. Jadi rangkumannya adalah ini nanti, menentukan jenis medianya dengan tepat. Medianya akan digunakan kalian apa sih ketika kalian menjadi guru SD. Kemudian subjeknya apa, ya, menyajikan media yang seperti apa bagi peserta didiknya. Dan ini di penghujungnya adalah terima kasih. Saya tahu apa yang kalian mau, ya kan? Ya, Pak, kami belum sarapan. Ya, kita masuk di jam 8, kalian belum sarapan. Apalagi anak kos, ada anak kos. Semuanya anak kos ya. Semua anak kos ya di sini belum sarapan ya. Oke. Dan intinya dari pembelajaran PKN di SD adalah bagaimana kita mengembangkan media, kemudian bagaimana kita mengembangkan sumber belajar, bagaimana dikaitkan dengan SK dan KD dan materinya, ya kan? Saya pesan buat kalian, jangan menjadi guru yang monoton dalam arti membosankan buat peserta didiknya, namun bisa memberikan inovasi dan pesan yang ingin kalian sampaikan. Media dan sumber belajar adalah satu kesatuan yang tidak bisa terputus. Medianya apa, sumbernya apa, buku dan dunia elektronik itu saling berkesinambungan. Kemudian ketika kalian menggunakan media
media pembelajaran lebih kepada teknologi, fokusnya kepada video, cari video yang sesuai dengan materi, sesuai dengan SK dan KD kalian yang ingin kalian sampaikan. Oke? Dan di sini akan saya berikan tugas kelompok besok buat mapping. Nanti kita akan maju kelompoknya satu persatu maju, ada 5 kelompok ya, dibagi 5 kelompok. Siapkan karton, kemudian di print gambar boleh, kemudian di print materinya juga boleh, ditempel di karton. Nanti kalian akan menjelaskan terkait peta konsep yang kalian gunakan. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini cukup dengan Bapak. Selamat istirahat dan selamat makan sarapan ya. Ini siang kalau sarapan ya, saya lupa ya. Sarapan ya. Oke, besok karena sudah puasa jadi kalian harus banyak-banyak makan. Besok biar tidak tergoda. Kalau kemarin saya lihat Mbak Rani pas puasa kemarin ya, pas itu aus Pak, ya udah batal aja nggak apa-apa, tapi dosa gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Oke, terima kasih buat kalian ya yang sudah hadir pagi-pagi. Tadi mandi nggak ke sini? Mandi ya? Nggak mandi Mbak Rani? Kenapa? Ya Allah. Aduh, nggak mandi. Pantesan tadi ada bau-bau durian gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Kita maju kelompok. Dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.